Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rosnia dengan NIM 20081063. Di sini saya akan mempraktikkan tutorial analisis regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah punya data sebanyak 12 sampel. Lalu untuk melakukan analisis regresi sederhana, kita klik Analyze. Lalu kita klik Regression. Setelah itu kita klik Linear. Kemudian masukkan variabel Y ke kolom Dependent dan X ke kolom Independent. Setelah itu kita klik OK. Ini dia output SPSS-nya. Nah, untuk tabel variabel remove itu menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan tabel tersebut. Variabel yang dimasukkan yaitu variabel motivasi belajar sebagai variabel independen dan variabel hasil belajar sebagai variabel dependen, serta metode yang digunakan adalah metode enter. Lalu yang tabel mode summary, tabel kedua menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,782. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,611 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau hasil belajar adalah sebesar 61,1%. Untuk tabel ANOVA, dilihat pada output yang tersaji diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 15,733 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel motivasi belajar X terhadap variabel hasil belajar Y. Untuk tabel berikutnya, untuk tabel selanjutnya koefisien output bagian keempat. Nah, dari tabel diketahui konstan A sebesar 27, konstan B sebesar 27,650. Sedangkan motivasi belajar atau B per koefisien regresi sebesar 0,789, sehingga persamaan regresi dapat ditulis Y sama dengan A plus B X, Y sama dengan 27,650 ditambah 0,789X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 27,650 mengandung arti bahwa nilai
konsisten variabel hasil belajar adalah sebesar 27,650. Koefisien regresi X sebesar 0,789 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi belajar, maka nilai hasil belajar bertambah sebesar 0,789. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,003 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar Y. Nah, berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 3,967 lebih besar T tabel sebesar 2,228 sehingga disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar Y. Nah, untuk cara mencari T tabel, rumusnya yaitu A per 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Jadi 0,05 per 2 dibagi 12 dikurangi 1 dikurangi 1. Lalu 0,025 dibagi 10, lihat pada distribusi nilai dan hasilnya sama dengan 2,228. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.